Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Laude Ikhwanul Uslah. Nah, untuk di video kali ini, saya akan memberikan sebuah pemaparan sederhana mengenai salah satu implementasi lagi dari Python Class and Object, yakni mengenai Deluxe TV. Nah, untuk Deluxe TV, itu kita masih menggunakan sebuah prinsip inheritance, yang dimana inheritance adalah sebuah prinsip dalam pemrograman berorientasi objek yang memungkinkan kita untuk membuat sebuah kelas baru atau child berdasarkan kelas yang sudah ada, yakni kelas parent. Nah, kelas child itu mewarisi semua atribut dan perilaku dari kelas parent sehingga mengurangi duplikasi kode. Nah, jadi dalam inheritance kita bisa melakukan dua hal. Yang pertama adalah kelas child itu dapat menambah perilaku tambahan yang tidak ada pada kelas parent. Nah, itu biasa disebut dengan augmentasi. Dan yang kedua, kelas child itu dapat mengubah atau menyesuaikan perilaku yang diwarisi dari kelas parent, yang biasa disebut dengan specialization, dengan memberikan definisi alternatif. Nah, dengan adanya inheritance ini, itu membantu kita mengorganisir hubungan antara banyak kelas dan memungkinkan penggunaan hierarki kelas yang besar. Oke, di sini saya sudah sediakan codingan mengenai Deluxe TV dan juga ada disertakan dengan importan file television.py dan juga sorted set.py. Nah, kita masuk di bagian augmentasi. Nah, augmentasi. Pada contoh ini, augmentation itu merujuk pada penggunaan inheritance dalam pemrograman berorientasi objek untuk menambahkan fungsi tambahan ke dalam kelas yang sudah ada. Contohnya seperti ini. Kita menambahkan sebuah fungsi-fungsi tambahan ke kelas yang sudah ada. Nah, dalam contoh ini, kita memiliki sebuah kelas Deluxe TV yang ingin menambahkan perilaku untuk mengelola saluran atau daftar saluran favorit. Nah, perilaku yang ingin ditambahkan mencakup penambahan saluran ke daftar favorit, penghapusan saluran dari daftar favorit, dan melompat ke saluran favorit berikutnya. Untuk mencapai hal tersebut, kita membuat sebuah kelas, yakni Deluxe TV, yang merupakan anak dari kelas television. Nah, ini dia, kelas television. Nah, kemudian ini kita lakukan dengan mendeklarasikan kelas Deluxe TV, kemudian dalam kurung television. Dengan inheritance, Deluxe TV mewarisi semua metode yang ada dari kelas television. Namun, kita harus menentukan detail yang perlu untuk fungsi tambahan seperti ini. Nah, dalam contoh ini, kita memperkenalkan variabel instance baru, yakni self.favorites, yang merupakan daftar saluran favorit. Ini kita inisialkan sebagai list kosong seperti ini, dalam konstruktor kelas Deluxe TV. Nah, penting untuk kita ingat bahwa kita telah mengganti konstruktor init kelas Deluxe TV dengan konstruktor sendiri. Namun, kita masih ingin memastikan bahwa atribut-atribut lainnya seperti volume dan saluran, yang ini, volume up, volume down, channel, saluran maksudnya, itu kita panggillah dengan konstruktor kelas television. Nah, kelas television sehingga menjadi television.init self untuk memastikan bahwa semua aspek keadaan kelas diatur dengan benar. Nah, inilah contoh bagaimana inheritance itu kita gunakan untuk augmentasi, yaitu menambahkan fitur tambahan ke kelas yang sudah ada. Selanjutnya, kita melanjutkan dengan membuat implementasi untuk 3 metode baru di dalam kelas Deluxe TV. Nah, yang pertama itu adalah metode add_to_favorites yang digunakan untuk menambahkan saluran yang sedang ditonton.
Nah, kodenya seperti ini. Saya kecilkan dulu. Nah, jadi seperti ini. Yang dimana jika TV implementasinya dalam keadaan hidup dan saluran tersebut belum ada daftar favorit. Nah, kemudian selanjutnya ada metode remove from favorites, yang dimana melakukan hal serupa, yaitu menghapus saluran dari daftar favorit jika ada. Kemudian kita memiliki metode jump to favorite yang sedikit lebih kompleks. Tujuan dengan adanya metode ini adalah melompat ke saluran favorit berikutnya atau channel berikutnya berdasarkan aturan tertentu. Jika tidak ada saluran favorit yang memiliki nomor lebih tinggi dari saluran saat ini, maka kita akan melompat ke saluran favorit terendah. Kemudian jika ada saluran favorit yang lebih tinggi, kita harus menentukan saluran favorit yang paling mendekati saluran saat ini. Nah, ini adalah contoh bagaimana implementasi dalam konteks kelas Deluxe TV yang menggunakan inheritance untuk menambahkan perilaku tambahan ke kelas television. Kemudian selanjutnya kita masuk di specialization. Nah, pada bagian ini, spesialisasi adalah konsep dalam pemrograman berorientasi objek, di mana kita mengambil kelas yang sudah ada dan memodifikasinya atau menambahkan perilaku khusus sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, contohnya di sini, kita memiliki kelas sorted set yang bertujuan untuk menyimpan elemen-elemen dalam urutan yang terurut dan menghindari adanya duplikasi. Dalam implementasi ini, kita mulai dengan menggunakan kelas list yang sudah ada sebagai basis atau inherit untuk kelas sorted set. Hal ini memungkinkan kita untuk memanfaatkan banyak metode yang sudah ada di dalam list tanpa adanya perubahan. Nah, intinya spesialisasi dalam konteks ini mengacu pada mengambil kelas list yang sudah ada dan mengubah perilaku beberapa metodenya agar sesuai dengan kebutuhan sorted set yang memiliki sifat unik seperti pengurutan dan penghindaran duplikasi elemen. Selanjutnya, penggunaan metode index after dalam kelas sorted set yang digunakan untuk menentukan posisi yang tepat untuk menyisipkan sebuah elemen baru. Metode ini bekerja dengan cara mencari indeks di mana elemen baru harus dimasukkan berdasarkan nilai yang diberikan. Jika tidak ada elemen yang lebih besar daripada nilai yang diberikan, maka indeks yang sesuai adalah panjang set atau jumlah elemen dalam set. Kemudian perilaku metode insert dari kelas list. Insert dari kelas list yang digunakan di dalam kelas sorted set untuk menentukan lokasi yang tepat untuk menyisipkan sebuah elemen baru sesuai dengan urutan yang diinginkan. Jika elemen sudah ada dalam set, elemen tersebut tidak akan disisipkan lagi. Selanjutnya, ada perilaku metode append yang ada di dalam kelas list, yakni untuk memiliki perilaku yang sama dengan metode insert yang sudah didefinisikan. Dengan demikian, jika elemen ditambahkan, akan ditempatkan sesuai urutan yang diinginkan. Selanjutnya, dalam implementasi Deluxe TV yang baru, kita ke Deluxe TV. Nah, untuk implementasi Deluxe TV yang baru, kita melihat penggunaan sebuah kelas sorted set untuk mengelola daftar saluran favorit. Nah, ini adalah penggunaan konkret dari sorted set dalam konteks pemrograman kelas Deluxe TV. Pada inisialisasi Deluxe TV, kita memanggil konstruktor dari kelas television menggunakan television.initSelf dan kemudian membuat objek
sorted set. Ya, membuat objek sorted set yang akan digunakan untuk menyimpan saluran favorit. Ini, saluran favorit. Jadi, setiap objek Deluxe TV itu memiliki daftar saluran favorit yang diatur sebagai objek sorted set. Nah, dalam metode add to favorites, kita menggunakan metode append dari sorted set. Yang ini, dari sorted set. Nah, yang dimana untuk menambahkan saluran saat ini ke daftar favorit jika TV dalam keadaan hidup. Selanjutnya, dalam metode remove from favorites, kita memeriksa apakah saluran saat ini ada dalam daftar favorit. Dan jika iya, kita menghapusnya dari sorted set. Kemudian, dalam metode jump to favorite. Nah, untuk metode jump to favorite, ini kita tidak gunakan lagi. Kita komen, kontrol garis miring, dan yang kita gunakan adalah yang ini, def jump to favorite. Nah, yang dimana kita menggunakan metode index after. Ini, metode index after dari sorted set. Ini, dari sorted set. Untuk menentukan saluran favorit berikutnya, sesuai dengan aturan yang telah dijelaskan sebelumnya. Kemudian, kita mengatur saluran TV ke saluran favorit yang sesuai. Nah, inilah contoh bagaimana kita dapat menggunakan sorted set sebagai alat yang efisien untuk mengelola saluran favorit dalam konteks kelas Deluxe TV. Sorted set ini memungkinkan kita untuk mempertahankan elemen dalam urutan terurut dan menghindari duplikasi dengan mudah. Dan ini membantu meningkatkan efisiensi dan kejelasan implementasi. Selanjutnya, implementasi beberapa metode yang menggantikan perilaku bawaan dari kelas list dalam konteks kelas sorted set. Nah, contohnya adalah seperti ini, metode extend yang digunakan untuk menambahkan semua elemen dari objek order, ya, semua elemen dari objek order ke dalam self sorted set. Dalam implementasi ini, kita memeriksa setiap elemen dalam order, sehingga ada perulangan for element in order, dan menggunakan metode insert yang telah kita definisikan sebelumnya untuk memasukkan elemen tersebut ke dalam sorted set. Ini memastikan bahwa elemen yang sama tidak ditambahkan dua kali dan urutan terjaga. Selanjutnya, constructor init, berarti yang ini. Constructor init itu dia dalam sorted set kita ingin mengganti perilaku konstruktor bawaan dari kelas list untuk memastikan bahwa set yang dibuat selalu berurutan dan tidak memiliki duplikasi. Dalam konstruktor ini, kita memanggil konstruktor kelas list terlebih dahulu untuk mendapatkan sebuah list kosong. Kemudian, jika kita memiliki parameter inisial yang merupakan sekuen elemen awal, kita menggunakan metode extend yang telah didefinisikan sebelumnya untuk memasukkan elemen-elemen tersebut. Selanjutnya, metode add yang digunakan untuk menggabungkan dua sorted set dan menghasilkan sorted set baru. Nah, ini dilakukan dengan membuat salinan sorted set seperti ini dan kemudian menambahkan elemen-elemen dari objek order ke dalam salinan tersebut dengan menggunakan metode extend. Selanjutnya, metode sort. Nah, meskipun kita mewarisi metode sort ini dari kelas list, kita menggantikan perilakunya dengan isian definisi metode pass yang tidak melakukan apa-apa. Nah, ini kita lakukan karena sorted set itu sudah selalu diatur dalam urutan dan kita tidak ingin menghabiskan waktu yang tidak perlu untuk mengurutkannya ulang. Selanjutnya, metode reverse dan set item. Nah, dalam implementasi ini, kita memilih untuk tidak mengganti perilakunya atau menganggurkannya, tetapi menganggapnya sebagai isu terpisah yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut. Nah, implementasi ini memastikan bahwa sorted set ini
mempertahankan sifat uniknya, yaitu elemen-elemen yang diatur dalam urutan terurut dan menghindari duplikasi, sambil memanfaatkan sebagian besar perilaku yang diwarisi dari kelas list. Oke, mungkin itulah pemaparan mengenai Deluxe TV. Oh ya, mungkin bisa kita lihat hasil outputnya dari yang telah saya paparkan. Nah, jadi untuk outputnya itu terlebih dahulu di file deluxetv.py ini kita importkan terlebih dahulu sebuah file lainnya, ya. Berarti kita importkan from television, berarti yang ini kita importkan kelas televisionnya. Intinya ini kita hubungkan maksudnya. Kemudian setelah television, kita import juga dari sorted set. From sorted set, kemudian kita import kelas sorted setnya. Sehingga terhubung menjadi satu kesatuan file deluxetv.py ini, atau di kelas Deluxe TV. Nah, setelah itu, untuk melihat hasilnya, nah, pertama itu kita buat objek Deluxe TV. Yakni kita buatkan sebuah variabel Deluxe TV, kemudian kita panggil kelas Deluxe TV-nya. Setelah itu kita hidupkan TV-nya dengan cara Deluxe TV, kita panggil sebuah method dari kelas television, yakni toggle power. Nah, setelah itu kita setkan channelnya Deluxe TV, kita panggillah method dev set channel yang ada di kelas television. Nah, berarti yang ini. Nah, setelah itu kita langsung tampilkan status TV-nya, print Deluxe TV. Nah, kalau kita coba, ini kita perbesar, kita run. Nah, maka hasilnya seperti ini. Oke, hasilnya akan seperti ini, yang mengindikasikan bahwa dari output ini, perangkat atau sistem, dalam hal ini contohnya Deluxe TV, itu dalam keadaan hidup, kemudian diatur channelnya atau salurannya pada channel 5, lalu memiliki volume pada level 5, dan tidak dalam keadaan bisu atau mute. Oke. Saya kira seperti itulah implementasi sederhana mengenai Deluxe TV. Untuk codingan-codingannya ini, television.py, deluxetv.py, dan sortedset.py sudah saya sertakan di deskripsi video. Jadi silahkan kunjungi linknya, kemudian tinggal di-download dan diimplementasikan. Nah, baik, mungkin itu saja pemaparan sederhana dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.